Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam, ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab sial namanya. Di takrib ada kitab sial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu. Gak punya hak nuntut kisos karena dia anggap gak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir, Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah ya geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah, ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya, meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya, meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya, dilatih berpikir apa? Nubuwah disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufrun, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya enggak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi buruhnya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa?
Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Pak Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non-muslim, kalau bikin aturan ya ala non-muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak, karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara, kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi benar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu. Karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran. Untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ib tolil hakti untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah kelihatan. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual. Tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual. Apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang kamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapat isu. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan
Asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuah sehingga tidak punya rasa ibadah. Lah ini yang menjadi orang-orang ekstrem. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau udah ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan urung. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabi nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif ya orang Kenya tadi, apa Nigeria? Nigeria. Malah gak layak itu maksudnya untuk orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Nah, tanya ini masih hidup, iya mas. Ya. Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al yadul ulya khairum nal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Barom tadi itu ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah. Ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa bu kamu begitu? Katanya saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya jasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen.
Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah, harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul. Karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Pak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang. Ya seperti itu. Paham? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat ayman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Nah ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga nggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, terus Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wa la diror. Dia menyalahi aturan. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan. Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua sholat ghaib.
Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat gaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Belakang. Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak adik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Pasien. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai butuh kiai. Saya itu ya mulang tuh seneng. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati ya enggak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, orang mikir seperti itu. Memang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor ngomentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, Amar rojul adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak apa? Berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhir. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi. Saya rak turun apa? Kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek, putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non-muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi itu baru ada apa? Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis.
Jadi metode bil hikmati ada, al-mau'izatul hasanah ada karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus, pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain yang ngawal Jibril? Halnya Israel lebih efektif. Jadi jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril kan, enggak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min akidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok amr. Amr itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan putih ahlil balad. Hanya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamr diganti kut. Diganti apa? Kut. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamr harus apa? Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh. Kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah iya. Enggak mau juga kan. Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Enggak usah sok suci si sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada. Kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Mbak gak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk. Dia digaji pakai Diwanul Murtazikoh. Ketika ditanya, kenapa tidak kayak Rasulullah? Huwa Rasulullah, mbak tidak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal, itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususnya. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususnya. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tidak persis Nabi? Katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau enggak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikoh. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi enggak. Tapi enggak apa-apa, karena ada karisma. Sama tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun, itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakrin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badullah itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis.
Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nadif dehem. Oh, enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini ketulitu alas tubuh khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah enggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul. Padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya khasnya Rasulullah sebagai apa? Coba Nabi itu istrinya 9. Semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, nah, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang, sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahada ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat ngikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabar ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel. Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh kiai ini suga, kiai aku suga, serasa tak pikir kan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang, serasa tak ewangi mesti menang. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu? Ya sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan lanaqulu laka kama qalat Banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual pada enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Nadif punya kreatif. Bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual.
Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nadiem tadi pakai kondom, istiqomah tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Nadiem tidak tahu saya itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu itu. Oh, lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya yang seperti itu terus saya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan lanaku rulaka kama qolat banu apa? Esra. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk. Tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufya secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Nah itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Itu maksudnya gini. Doa itu bukti kita minta. Minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal gak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes. Katanya kamu baik ya Allah, engkau baik. Ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa, itu bukti minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li fiftikor. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah. Karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak, ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang. Cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali. Yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen. Melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah. Terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu. Kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi. Karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak. Punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik. Mau ramal utang, bukan mikir. Untungnya Allah enggak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu. Baru minta. Kalau kita enggak. Banyak masalah dulu. Baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu? Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah.
Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Bilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses. Sama saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantogo saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok gitu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah, punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa. Karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya disepakati, sudah. Iya, goblok mujma'al ya kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu gak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim, pernah mondok. Kalau gak bikin Jumat itu gak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan gak ada orang 40 itu harusnya zuhur, tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ gak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya.
Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan enggak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa hutang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innakal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak. Engkau Maha Pengampun. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh. Isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirin dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh. Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya, bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya, ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya. Jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya nggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar dianggap niru Nabi siapa? Nabi. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah. Kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya.
Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, ya. Wong orang iso nangis. Ya. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau guyu karena punya uang. Itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis, ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan, karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafs. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu.
Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Mesti gak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, inna wuha la yastafi ayyadriba masalam ma'u ba'udotan fama fokoha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk. Karena nyamuk itu lebih dahsyat dibanding gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantau sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya akan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah.
nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah, umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, urip mangan turu, ngenteni mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiha khairun nal-qa'im wal-qa'in fiha khairun nal-masi wal-masi fiha khairun nas-sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat, makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar saja dia husnul Fatimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyalin. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan tuh unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Manusia barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun.
supaya nanti harganya mahal. Ya. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga nggak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa ya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu? Zaman dijajah Belanda kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya Anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil, karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir.
Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Qibti. Makanya disebut Maria Al-Qibtiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Qibtiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana ke Misro, ke kota, lah ya kota mana? Ya kota Mesir itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah, ketika jadi rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani
Isra. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israel. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama umati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim allamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kapundut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kapundut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Saya nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya, kiai pun nggak bisa nih. Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat, sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bila naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rezeki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo. Ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman.
Coba Amerika kayak apa Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan enama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama umati ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancane nang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus, kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam, ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu. Gak punya hak nuntut kisos karena dia anggap gak ada artinya darah. Nah sekarang begini. Suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang mukmin atau membunuh orang musyrik. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah ya geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat. Itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah, ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya, meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya, meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya, dilatih berpikir apa? Nubuwah disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal.
bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur. Bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh, aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut. Malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fakir semua. Hatta layakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non-muslim, kalau bikin aturan ya ala non-muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara, itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah, itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau
membenarkan kebatilan itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatilkan barang batil, itu namanya uang berjuang. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berat. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual. Tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual. Apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang. Kalau ingin kaya, Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau, jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang kamane wong udo dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapat isu. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Karena kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Nah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram, mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan nuru. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu, dirabek nang liya rugi, sing gedhekno aku, sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif kayak orang Kenya tadi, apa Nigeria? Nigeria. Malah gak layak itu maksudnya orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Nah tanya ini masih hidup ya Mas. Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi.
Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Barom tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah. Ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa bu kamu begitu? Katanya saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah. Bahwa kalau saya jasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen. Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul. Karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Pak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang. Ya seperti itu. Paham? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat ayman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Nah ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar.
Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini. Laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga nggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, terus Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wala diror. Dia menyalahi aturan ini. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus. Itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang itu kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang. Yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Belakang. Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, butuh kiai. Saya itu ya mulang tuh senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati ya enggak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas itu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah, itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, orang mikir seperti itu. Mang wis salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, Amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau.
Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak apa? Berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah nggak dibales. Semoga balasannya di akhir. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi. Saya rak turun apa? Kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek, putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non-muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi itu baru ada apa? Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ya ada, metode hasanah ya ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus, pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain yang ngawal Jibril? Halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan enggak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir. Jadi saya kira demikian.